Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Lila, Ibu Yuri, Guru Sekolah Alam Afisina Malang, dan yang saya cintai, yang saya sayangi, santriwan santriwati Sekolah Alam Afisina Malang. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi bersama Pak Fahri. Oke, Pak Fahri kali ini akan menceritakan salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Bagaimana beliau sangat luar biasa, yaitu bisa membeli sumber air untuk kaum muslimin. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan dengan seksama. Sahabat Utsman bin Affan adalah termasuk sahabat Rasulullah SAW. Bahkan sahabat Utsman bin Affan ini menjadi salah satu khulafa Rasyidin, pemimpin penggantinya setelah Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah SAW, pemimpin yang melanjutkan Rasulullah itu yang paling terkenal itu ada 4, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib. Mungkin ada yang sebagian sahabat Utsman bin Affan itu ceritanya tidak segarang Umar bin Khattab atau tidak setia sejago Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kejujurannya, diberi gelar As-Siddiq karena membela Rasulullah, karena ketauhidannya sangat luar biasa sekali. Kalau Umar bin Khattab terkenal dengan ketegasannya, beliau sangat membela Rasulullah SAW dan umat Islam. Kalau Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kepintarannya, kecerdasannya. Sedangkan Utsman bin Affan, apa yang kita kenal dari beliau? Tentu saja beliau adalah salah satu sahabat yang sangat dermawan sekali. Dermawan kepada jalannya Islam. Beliau sangat mendukung perjuangannya Rasulullah SAW. Beliau sangat membantu umat Islam. Pernah beliau itu membantu untuk perperangan, untuk membangun masjid. Ini ada satu cerita yang Pak Fahri ceritakan. Beliau pernah membeli sumber air, sumur, bahkan sumber itu bisa dipakai sampai detik ini masih ada di kota Madinah. Oke, begini ceritanya. Jadi suatu ketika di musim kemarau yang panjang, sangat panas sekali di kota Madinah, umat Islam itu kekurangan air. Semua sumber mata air itu sudah tidak ada, sudah tidak ada airnya. Namun ada sumber yang masih hidup, yang masih mengalir. Tapi sayangnya sumber itu dimiliki oleh orang Yahudi, yaitu bernama Ruma. Orang Yahudi ini sangat pelit, fakir, sangat pelit sekali. Sehingga bagi kaum muslimin kota Madinah yang mau air itu harus membeli dengan harga yang mahal pada rumah ini. Karena orang muslim itu sangat butuh dengan air, maka terpaksa membeli dengan harga yang sangat mahal. Sehingga semua orang Islam yang ada di Madinah ini sangat resah. Air kok mahal sekali ya. Sehingga beliau kaum muslim berkumpul dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW mengumpulkan semua sahabatnya dan memotivasi, barang siapa bisa membeli sumurnya Rumah, yaitu orang Yahudi, maka insya Allah akan disediakan surga, akan disediakan jaminan surga oleh Allah SWT. Maka dengan cepat yang namanya Utsman bin Affan ini langsung membeli sumurnya Rumah. Beliau datang langsung kepada Rumah. Wahai kaum Yahudi yang bernama Rumah, ada apa wahai Utsman bin Affan? Saya ingin membeli sumur Anda. Oh, tidak bisa. Sumur ini adalah sumber penghasilan saya. Karena sumur ini airnya saya jual kepada orang Madinah. Saya akan beli berapapun harga yang kamu jual. Oh, tidak bisa. Sumur ini adalah bisa menghasilkan uang. Maka Utsman bin Affan ini berpikir bagaimana ya cara mendapatkan sumur itu. Maka Utsman bin Affan menawarkan solusi. Wahai Rumah kaum Yahudi, saya mempunyai ide. Bagaimana kalau sumur ini saya beli separuh?
separuh. Maksudnya bagaimana Utsman? Maksudnya satu hari ini untuk saya, untuk sehari ke depannya untuk kamu. Jadi bergantian. Karena kaum Yahudi ini masih bisa menjual dan bergantian, maka dijuallah. Kalau masa itu sumur itu sangat dijual mahal oleh rumah, yaitu sekitar 20 real ribu itu kira-kira sekarang ini 6 miliar, sangat mahal. Tapi Utsman bin Affan membelinya. Saking ikhlasnya Utsman bin Affan, walaupun beliau itu kehausan, yang namanya air itu tidak beliau minum, tapi langsung diumumkan kepada kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, sekarang sumur yang dimiliki rumah kalian boleh ambil sepuasnya. Maka pada hari yang ditentukan karena temponya milik Utsman bin Affan, maka semua air itu boleh dimiliki oleh kaum muslim. Maka orang muslim itu berbondong-bondong mengambil air untuk persediaan airnya. Maka di hari berikutnya yang namanya rumah kaum Yahudi itu kesepian. Mana ada ini yang gak ada yang beli air. Tidak ada yang beli air karena kemarin sudah habis airnya. Sehingga rumah ini merasa rugi karena gak ada yang beli, sehingga menjualnya kepada Utsman bin Affan. Saking senangnya rumah ini tidak hanya menjual sumurnya, tapi di sekitar sumur itu ada pohon kurma yang sangat luar biasa, banyak sekali. Sehingga Utsman bin Affan ini ada kisah unik juga. Selain ada sumber airnya, juga ada pohon kurma, kebun kurma. Sehingga beliau itu selain diwakafkan air, juga ada pohon kurma. Beliau menanam pohon kurma, sehingga sedekahnya ada dua, ada air gratis dan pohon kurma boleh ambil siapapun. Sehingga ketika beliau wafat, yang namanya pohon kurma itu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dikembangkan, dikelola oleh pemerintah. Setengahnya diambil untuk keluarganya Utsman bin Affan, setengahnya untuk kaum muslimin. Kalau sumurnya gratis. Sehingga pada zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah sampai sekarang kerajaan Arab Saudi itu yang namanya kebun kurma itu sama sumurnya itu masih ada sampai sekarang. Bahkan ceritanya yang namanya kebun kurma itu sampai itu sekarang sudah infaknya banyak, dikelola oleh kerajaan Arab, sehingga uangnya banyak, setengahnya buat kaum muslimin, setengahnya untuk Utsman. Itu dibuatkan rekening khusus, itu sangat banyak dananya. Itu sangat luar biasa karena keikhlasan Utsman bin Affan itu luar biasa. Beliau itu mempunyai rekening bank syariah. Jadi walaupun beliau sudah meninggal sekitar 1400 tahun yang lalu, tapi beliau masih mempunyai rekening saldo dan yang dikelola oleh kerajaan Arab. Itu beliau infakkan untuk pembangunan di kota Madinah. Itu sangat luar biasa sekali. Makanya kita teman-teman, jadilah seperti Utsman bin Affan. Selain beliau itu sangat dermawan kepada umat Islam, membantu pada Rasulullah, beliau itu dikenal dengan seorang pemalu. Bahkan pernah sahabat Utsman bin Affan itu bermain kepada Rasulullah SAW. Ketika itu beliau bermain kepada Rasulullah, ternyata ada sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar. Ketika itu Rasulullah itu diangkat gamisnya karena beliau sangat lagi berenang. Ketika Utsman bin Affan itu lagi memasuki rumah Rasulullah, maka Rasulullah itu segera merapikan gamisnya, menutup bagian anggota badan yang luka. Ternyata itu ada sahabat Utsman bin Affan. Setelah sahabat Utsman bin Affan itu pergi, maka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda ketika ada Abu Bakar, Anda masih biasa pakaiannya, masih kakinya masih dibuka, ada Umar masih dibuka, tapi ketika Utsman bin Affan datang, kenapa Anda merapikan semua bajunya, menutup semuanya?" Wahai sahabatku, saya itu jangankan saya malu kepada Utsman bin Affan, para malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan ini terkenal dengan sahabat yang sangat pemalu.
beliau itu dikenal tidak pernah melihat kemaluan, saking malu. Jadi kita harus meneladani sifat sahabat Utsman bin Affan, luar biasa. Kita harus saling memberi kepada siapapun yang membutuhkan, harus ikhlas. Insya Allah kalau ikhlas, amal ibadah kita insya Allah akan bertambah. Falyazid sesuai dengan firman-Nya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kamu bersyukur atas nikmat Allah dengan cara bersedekah, maka akan falyazid, maka akan ditambahkan. Kalau tidak bersyukur, maka mendapatkan siksaan yang sama. Itu dari Pak Fahri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan